Shalom, kita bertemu kembali dalam program BPK Witlom. Saya Surya Dharma dari PD PKK Santo Yakobus Kelapa Gading. Tema renungan yang saya beri judul, Sudahkah Merasa Cukup? Bacaan Alkitab dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Semoga pewartaan kabar sukacita ini menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami merenungkan sabdamu, supaya pikiran dan hati kami Engkau perbaharui, sehingga menuntun langkah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami hikmat, agar dapat memahami segala hal pengajaran-Mu. Aku mohon ya Tuhan, urapan Roh-Mu, Roh Kudus, dan hikmat-Mu, agar dapat menyampaikan kebenaran-Mu. Dan juga kiranya Roh Kudus membimbing setiap orang yang mendengar renungan ini, agar dapat memahami segala pengajaran-Mu. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Di tengah situasi kondisi pandemi virus corona COVID-19 ini. Masalah kesehatan itu adalah prioritas utama yang harus kita perhatikan. Sebab bukan hanya sehat tubuh jasmani kita, tetapi kita juga mesti sehat jiwa kita. Jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kemauan atau kehendak kita. Terlebih-lebih lagi kita mesti sehat rohani kita. Jadi, apabila salah satu saja dari tubuh, jiwa, dan roh kita ada yang tidak sehat, maka membuat diri kita menjadi masalah. Misalnya, tubuh kita sehat, tapi pikirannya kacau, perasaannya gelisah, cemas, khawatir, ya, akhirnya menimbulkan masalah bagi diri kita. Sebaiknya, rohani kita mesti kuat, rohani kita mesti sehat. Meskipun tubuh jasmani kita tidak sehat atau sakit, tetapi jiwa kita, pikiran kita positif. Dan juga hati kita tidak cemas. Karena apa? Karena iman kita, roh kita itu sehat. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara hidup kita. Tuhan pasti akan menyembuhkan sakit penyakit kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, rohani yang sehat itu bisa menenangkan pikiran, perasaan, dan membuat tubuh kita menjadi sehat. Menurut Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah bagaimana caranya supaya hati kita itu selalu bergembira. Ada yang mengatakan bahwa kalau saya punya banyak uang, banyak harta, hati saya pasti gembira. Yang lain mengatakan, bagi saya mah yang penting setiap hari saya bisa makan, minum, kesukaan saya setiap hari, itu hati saya udah gembira. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke dalam negeri, atau shopping mall, window shopping, ya ibu-ibu ya yang banyak window shoppingnya. Mohon maaf ini ibu-ibu. Tetapi ada juga yang mengatakan, bagi saya, hati saya gembira kalau saya bisa kumpul bersama keluarga, itu sudah hati saya gembira. Jadi semua itu tergantung pribadi kita masing-masing. Untuk menjaga hati kita gembira supaya tubuh, jiwa, dan roh kita selalu sehat. Tubuh dan jiwa dan roh jika tidak sehat, itu akan menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Seperti kita ketahui bersama bahwa hidup kita itu ada kebutuhan, ada keinginan. Bapak Ibu tahu apa beda kebutuhan dan
keinginan. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Misalnya makanan, minuman, pakaian, kita butuh rumah, kita juga butuh pendidikan, dan juga butuh fasilitas lainnya. Nah, menurut firman Tuhan dikatakan, kebutuhan kita pasti dipenuhi oleh Bapa di sorga. Saya kutip Matius 6 ayat 8. Di situ dikatakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi sebelum kita berdoa, Bapa kita di sorga sudah memenuhi segala keperluan kita. Nah, berbeda dengan keinginan. Keinginan itu adalah sesuatu yang kita perlukan, tetapi jika belum atau tidak terpenuhi, itu tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Misalnya kita ingin mobil, ingin komputer, pengen laptop, pengen kulkas. Kalau kita tidak memiliki semua barang-barang itu, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Ya paling, ya tidak nyaman saja. Kalau punya mobil kan lebih nyaman, lebih cepat. Ini urusan transportasinya. Nah, kita harus bisa mengendalikan keinginan kita. Jangan sampai keinginan kita itu menyeret kita ke dalam hawa nafsu kedagingan. Biasanya, keinginan itu dipengaruhi oleh hawa nafsu kedagingan yang berlebihan. Setiap orang pasti punya nafsu. Nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu yang lainnya. Tetapi kalau sudah berlebihan itu namanya hawa nafsu kedagingan. Nah, hawa nafsu kedagingan yang berkelebihan atau overdosis itu akan menimbulkan masalah. Jadi, Bapak Ibu kita lihat di sini. Banyak orang lebih fokus memperhatikan kebutuhan atau keinginan tubuh dan jiwanya daripada kebutuhan dan keperluan imannya. Banyak orang mencari uang siang dan malam untuk memenuhi keinginannya mencapai tujuannya. Selalu saja orang itu merasa tidak cukup. Padahal sebetulnya sudah cukup. Bahkan berkelebihan uang dan harta yang dimilikinya. Keinginan itu kalau diturutin, sampai kapanpun juga tidak akan pernah terpuaskan. Selalu saja menuntut lebih lagi. Orang seperti ini sebaiknya dia membaca firman Tuhan dan dia renungkan dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 10. Tetapi saya bacakan dulu dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar, asal ada makanan dan minum, serta ada pakaian, cukuplah. Saya ulang lagi, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Wow, mungkin Anda mengatakan ini teori saja, sebab kenyataannya kita membutuhkan banyak hal selain kebutuhan pokok makan dan minuman tadi. Kita juga butuh hal-hal yang lain. Namun Bapak Ibu, saya mau ajak Bapak Ibu untuk percaya bahwa apa yang sudah Tuhan firmankan itu pasti untuk kebaikan kita. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam hal apa yang kusuruh kepadanya. Dengan demikian bahwa firman Tuhan tadi yang mengatakan asal ada makanan dan pakaian saja cukuplah, itu pasti benar. Mengapa demikian? Dengan adanya makanan dan minuman serta ada pakaian, kita dapat bekerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Dengan bekerja giat, Tuhan akan memberkati kita. Sehingga kita dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Yohanes 6 ayat 27 mengatakan, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Banyak orang bekerja untuk memuaskan keinginannya, bukan karena kebutuhannya. Sekali lagi, di sini terlihat perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Bekerja untuk keinginan biasanya disertai hawa nafsu kedagingan. Menginginkan hasil dengan segala cara demi tercapainya keinginannya tersebut. Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, 1 Timotius 6 ayat 9-10 dikatakan demikian. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, serta menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelaslah di sini bahwa uang menjadi tujuan utama bagi orang yang bekerja untuk keinginannya. Cinta uang itu berbeda dengan butuh uang, Bapak Ibu. Seperti pepatah bilang, cinta itu buta. Sudah banyak tindakan dan perbuatan dosa akibat cinta atau mengatasnamakan cinta. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu untuk menelusuri apa penyebab seseorang itu merasa belum cukup dengan apa yang ada padanya saat ini. Banyak hal, tetapi saya akan membahas mengenai 2 penyebab utamanya saja. Pertama, biasanya orang merasa belum cukup karena khawatir akan masa depan. Khawatir bagaimana hidup dia nanti di masa depan. Apakah cukup? Apakah nanti hidup saya di masa yang depan? Masa depan tuh kadang-kadang jauh loh Bapak Ibu. Bukan masa depan minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kadang-kadang sudah memikirkan nanti bagaimana nanti anaknya untuk kuliah pada anaknya sekarang masih kecil dan sebagainya. Pokoknya kebutuhan masa depan menjadi prioritas yang dipikirkan sama dia, sehingga menimbulkan kekhawatirannya. Padahal kita hidup untuk hari ini, hidup saat ini, bukan untuk hidup untuk esok atau masa depan. Nah, yang kedua biasanya membuat orang merasa tidak cukup itu karena dia mempunyai ambisi yang tinggi. Dia ingin mengejar cita-citanya, tujuannya. Nah, orang yang merasa tidak cukup biasanya berusaha terus dia untuk memburu uang, untuk menumpuk uang, untuk memenuhi segala keinginannya. Sehingga sering terjadi konflik dengan orang lain, bahkan menghalalkan segala cara dalam usaha bekerja untuk menghasilkan uang tadi. Termasuk mereka akan mau berbuat dosa sekalipun demi tercapainya mendapatkan uang. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, akar dari segala kejahatan itu adalah cinta uang, yang tadi kita udah sebutkan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, seharusnya kita mesti menerima berkat Tuhan yang ada pada kita saat ini. Ibrani 13 ayat 5a mengatakan bahwa janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi kita tidak perlu ambisi mengejar uang atau menginginkan sesuatu yang lebih dari yang ada pada saat kita saat ini. Seringkali orang memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, memaksakan melebihi dari kemampuannya. Padahal dia belum mampu, tetapi dia mau memaksakan diri. Nah, Rasul Paulus menasihatin kita bahwa dalam Roma 12 ayat 3 dikatakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir sedemikian rupa, sehingga kamu dapat menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, dari sini kita coba membahas bagaimana supaya kita merasa cukup.
Hal apa saja yang membuat kita merasa cukup? Saya catat di sini ada 4 hal. Yang pertama itu adalah kita harus mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan. Dalam Filipi 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dan yang kedua itu adalah kita mesti percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menyertai kita dan memenuhi segala kebutuhan kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5b dikatakan, Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, Bapak Ibu. Yang ketiga, kita mestinya belajar dari pengalaman hidup di masa lalu. Bukan berarti kita harus hidup di masa lalu, tetapi kita belajar dari pengalaman masa lalu. Setiap orang kan pasti pernah mengalami masa kekurangan, masa kelimpahan di dalam hidupnya. Hidup kita itu tidak bisa kita menginginkan hidup selalu senang dalam kelimpahan materi selalu. Pasti ada susah dan senang silih berganti. Dalam Filipi 4 ayat 11-12 dikatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Wow, ini luar biasa Rasul Paulus. Yang terakhir atau yang keempat, kita harus bersyukur atas kehidupan kita saat ini. Sebab semua ini adalah berkat Tuhan yang kita terima. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, sebetulnya saya ingin menjelaskan lebih detail lagi. Tetapi karena dibatasi durasinya hanya sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Jadi saya ambil poin-poinnya saja Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya di dalam renungan saya yang sebelumnya yang lebih lengkap itu lebih panjang lagi. Tetapi untuk saat ini saya hanya persingkat saja. Saya ambil hal-hal garis utamanya saja supaya Bapak Ibu bisa mempelajari bahwa merasa cukup atau tidak cukup itu sebetulnya tergantung keputusan kita untuk memilih apakah saya mau memilih sikap hidup yang mengejar uang, mengejar target, mengejar keinginan hawa nafsu, ataukah kita mau sikap hidup kita mau memilih maksud saya adalah apakah kita mau memilih sikap hidup menerima apa adanya, ya. Sikap hidup yang mengutamakan firman Tuhan dan kita belajar untuk menghidupi firman adalah hal yang terbaik yang seharusnya kita lakukan supaya kita dapat meredam keinginan hawa nafsu kedagingan kita. Memang dalam hidup ini kita memerlukan berbagai kebutuhan, tetapi ingatlah jangan sampai hawa nafsu itu menguasai diri kita, sehingga timbul banyak keinginan yang pada akhirnya mencelakakan hidup kita. Ya, Bapak Ibu, demikianlah permenungan kita tentang tema yang saya beri judul Merasa Cukupkah Kita ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, saya akan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapa yang ada dalam surga, terima kasih untuk segala hal yang Engkau ajarkan kepada kami, atas renungan dan atas sabdamu, sehingga memang kami sadar bahwa diri kami masih banyak yang perlu diperbaiki.
Masih banyak sikap dan perilaku kami yang harus kami perbaiki. Kiranya benih firman-Mu saat ini tertanam di dalam pikiran kami, dan kami dapat menerimanya dengan hati yang terbuka, agar kami dapat terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mempercaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, dan untuk pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan dalam program BPK with Love yang berikutnya dan program-program BPK yang lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.